Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak, dari nikmat Islam, nikmat sunnah, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat lain yang tidak terhitung jumlahnya, yang semua kemudian mewajibkan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan hati kita, dengan lisan kita, dan juga dengan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepadanya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk menjadi orang-orang yang bersyukur bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Kewajiban kita mengikuti jalan mereka, jalan yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita tentang tarikh Khulafaur Rasyidin, kita masih di pertemuan yang kedua. Pertemuan yang kedua kita masih membahas tentang muqaddimah, tentang keutamaannya para sahabat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian sahabat dan juga beberapa dalil tentang akidah kita terhadap sahabat dari Al-Quran dan juga dari As-Sunnah. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang penjelasan keutamaannya para sahabat berdasarkan perkataan para ulama dan juga kemudian kesimpulan yang bisa kita ambil dari nukilan-nukilan yang ada dari semua dalil-dalil tersebut. Baik, kita mulai. Bismillah. Qala musannif, qala Tahawi rahimahullah. Baik. Wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala nufritu fi hubbi ahadim minhum wala natabarra'u min ahadim minhum wa nubghidhu man yubghidhuhum wa bi ghairil haqqi yadhkuruhum wala nadhkuruhum illa bi khairin wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsanun wa bughdhuhum kufrun wa nifakun wa tughyan. Katanya Imam Tahawi rahimahullah, dan kita tahu Imam Tahawi termasuk salah satu ulama ahli sunnah. Karyanya yang masyhur adalah Aqidah Tahawiyah, dan Tahawiyah nisbah kepada salah satu daerah di Mesir, dan beliau seorang alim dan mazhab fikihnya adalah mazhab fikih Hanafi. Dan akidah beliau masyhur dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Karena itu Ahlussunnah wal Jamaah adalah lintas mazhab fikihnya. Namun akidah mereka satu, sebagaimana ulama yang empat, sebagaimana imam mazhab yang empat, maka akidah mereka adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun kemudian mazhab mereka berbeda-beda. Karena itu salah satu cara untuk mendakwahkan Ahlussunnah wal Jamaah adalah dengan memvariasikan perkataan ulama Ahlussunnah dari lintas mazhab fikih untuk membuktikan bahwa akidah Ahlussunnah ini kemudian dipakai oleh ulama dari berbagai mazhab fikihnya, dan itu adalah pendapat yang benar, dan itu yang kemudian sesuai dengan pemahamannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita kembali ke perkataan Imam Tahawi rahimahullah. Beliau mengatakan, dan kita mencintai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajibannya kaum muslimin adalah mencintai mereka, mencintai para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bagaimana kita tidak mencintai mereka? Karena mereka orang baik. Karena mereka orang baik. Dan kita tahu bahwa fitrahnya manusia itu kemudian menyukai atau kemudian punya simpati dan mencintai orang yang telah memberikan kebaikan kepadanya. Itu fitrahnya manusia. Dan kita tahu kebaikannya para sahabat kepada kita itu terasa. Apa buktinya? Buktinya bahwa Al-Quran dan As-Sunnah sampai kepada kita dengan perantaraan mereka. Karena tidak mungkin Al-Quran dan As-Sunnah sampai tanpa perantaraan mereka. Dan juga di sisi lain, bahwa terdapat banyak perintah dan yang terutama ya,
Al-Quran dan As-Sunnah begitu banyak menyebutkan tentang keutamaan mereka. Dan Rasulullah juga, Allah dan Rasulnya mencintai mereka. Maka kewajiban kita juga kemudian mencintai mereka. Wala nufritu fi hubbi ahadin minhum. Tetapi cinta itu kemudian harus pertengahan. Dalam semua hal kemudian sifatnya harus pertengahan. Begitu juga dalam cinta kepada para sahabat, itu juga harus pertengahan. Jadi, wala nufrit, tidak berlebihan. Ketika berlebihan nanti ada resiko buruk yang terjadi. Sampai kemudian misalkan seperti yang terjadi pada orang Rafidhah ketika berlebihan terhadap hak sebagian dari Ahlul Bait dan mereka adalah sahabat juga, misalkan kepada Ali, maka mereka kemudian hulu dan itu tidak benar. Sebagaimana juga ketika mereka mencela sebagian sahabat dan itu berarti kurang dalam cinta, itu juga salah. Karena itu Islam itu pertengahan. Islam itu wasat. Islam tidak berlebihan dalam cinta, sebagaimana Islam juga tidak berkekurangan dalam memberikan cintanya kepada para sahabat. Wala natabarra' min ahadim minhum. Dan kita tidak berlepas diri. Berlepas diri berarti menunjukkan bahwa dia itu tidak memiliki loyalitas. Karena barok berarti anti loyalitas. Termasuk bagian dari loyalitas, termasuk dari memberikan loyalitas itu adalah mencintai. Termasuk bagian dari loyalitas itu adalah membela. Maka ketika berlepas diri berarti kemudian membenci. Berarti kemudian tidak menyukai. Dan hal itu kemudian tidak boleh terhadap haknya para sahabat. Bahkan sebaliknya. Kita harus kemudian memuliakan mereka, menghormati mereka, membela mereka, menghormati mereka dan seterusnya. Baik. Wa nubghidu man yubghiduhum. Bahkan kita membenci yang membenci mereka. Kita membenci yang membenci mereka. Baik. Karena orang yang membenci para sahabat, maka akidah mereka itu bermasalah. Menyelisihi Al-Quran, menyelisihi As-Sunnah, menyelisihi pemahamannya para sahabat sendiri, dan seterusnya. Dan kebencian terhadap para sahabat, itu kemudian menunjukkan kerusakan agama mereka. Di mana kerusakan agama tersebut, itu kemudian nampak, dan kemudian biasanya semakin lama, kemudian semakin membesar, dan kemudian semakin jauh, dari kebenaran. Taib. Bahkan terkadang kemudian ketika mereka awalnya mungkin hanya membenci sebagian sahabat dan kemudian berlebihan kepada sahabat yang lain, bahkan ada kemudian sebagian dari mereka yang malah terbawa kepada kekufuran. Sebagaimana kasusnya Rafidhah, ketika kemudian mereka berlebihan terhadap Ali misalkan, dan kemudian mereka membenci kepada Abu Bakar, Umar, dan lain sebagainya, kemudian pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sebagian dari mereka kemudian semakin jauh dari kebenaran. Awalnya mungkin hanya kemudian masalah siapa yang lebih afdol antara Utsman dengan Ali, lalu kemudian kerusakan dalam akidah itu kemudian semakin meluas. Akhirnya kemudian merambah ke Abu Bakar dan Umar. Dan konsekuensinya berbahaya sekali. Karena kemudian bisa mencederai akidahnya. Bahkan kalau kemudian misalkan mencela Abu Bakar dan Umar dan para sahabat yang mutawatir, menurut para ulama bahwa mencela sahabat yang riwayatnya mutawatir itu dikafirkan oleh para ulama. Sekali lagi, menurut para ulama, sebagaimana disebutkan oleh Al-Wahabi dalam i'tiqad terhadap sahabat, bahwa mencela para sahabat yang derajat keutamaannya, mencela para sahabat yang dalil keutamaannya itu sudah sampai derajat mutawatir menurut para ulama, itu dikafirkan. Sehingga sangat berbahaya sekali. Wa bi ghairil haqqi yadhkuruhum. Maka menyebut mereka harus dengan kebaikan. Jangan sampai kemudian menyebut mereka dengan keburukan. Wala nadhkuruhum illa bi khair. Maka kewajiban kita menyebut mereka adalah dengan kebaikan. Karena itu yang harus disebarkan adalah kebaikan mereka. Yang harus disebarkan adalah keutamaan mereka. Yang harus disebarkan adalah jasa mereka. Karena itu adalah pemahaman dasar kita akan akidah terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in.
Kemudian wa hubbuhum dinun wa iman. Dan kecintaan mereka adalah kecintaan terhadap mereka itu adalah bagian dari agama dan keimanan. Wa ihsan, dan bagian dari kebaikan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa hubbul ansori minal iman. Bahwasanya cinta kepada Ansor itu bagian dari iman. Redaksinya Rasulullah hanya menyebutkan Ansor. Tetapi juga bahwa cinta kepada agama, cinta kepada para sahabat itu bagian dari agama, melebihi dari redaksinya Rasulullah tersebut. Melebihi dari redaksinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersebut. Karena itu kita mencintai Abu Bakar dan Umar, mencintai Utsman dan mencintai Ali, mencintai Muawiyah, mencintai Zubair dan para sahabat semuanya, itu adalah bagian dari keimanan. Kenapa? Karena itu perintah Allah dan Rasulnya. Dan itu bagian dari akidah kita. Di sisi lain, karena jika kita tidak memiliki akidah demikian, maka akan yang kita ambil adalah kebalikannya. Dan kebalikannya berarti kebencian terhadap mereka. Jika kemudian yang muncul kebencian kepada agama mereka, otomatis kemudian akidah kita tercela. Akidah kita kemudian rusak. Nas'alullah salama wal afiyah. Wa bughdhuhum kufrun wa nifakun wa tughyan. Maka kebencian terhadap mereka itu kekufuran. Wa nifak, dan kenifakan. Wa tughyan, dan melampaui batas. Karena itu kebencian terhadap para sahabat itu nanti kemudian berderajat-derajat. Ada yang kemudian kebencian terhadap para sahabat itu hukumnya kemudian yang paling ringan itu kemudian dihukum oleh pemerintah. Dihukum oleh pemerintah, ditakzir. Jadi dihukum oleh pemerintah, ditakzir dengan hukuman yang sifatnya itu mendidik. Yang sifatnya itu kemudian mendidik. Kalau misalkan kemudian maka itu melampaui batas. Begitu juga kemudian ada juga bisa jadi kemudian bagian dari kemunafikan. Bagian dari kemunafikan. Maka levelnya sudah semakin jauh. Bahkan kemudian bisa kekufuran sebagaimana kita sampaikan. Mencela Aisyah, mencela Abu Bakar, mencela Umar, di mana dalil keutamaan mereka itu bisa dikatakan sudah masyhur sekali ya. Apalagi seperti Aisyah, di mana kemudian dalil tentang keutamaannya Aisyah misalkan juga disebutkan dalam Al-Qur'an. Baik, maka katanya para ulama sebagaimana tadi sudah kita sampaikan bahwa jika mencela para sahabat yang derajatnya sudah mutawatir, maka hal tersebut maknanya itu kemudian dia dikafirkan. Begitu juga mencela agama para sahabat itu dikafirkan. Baik. Karena itu pencelaan terhadap para sahabat itu sangat berbahaya. Dengan bentuk apapun, dalam bentuk apapun. Jika pada masa dahulu misalkan yang mencela para sahabat itu misalkan seperti orang Khawarij, seperti orang Syiah, maka ketika masa setelahnya, ketika kemudian tidak sedikit dari umat Islam yang jauh dari ilmu, ketika kejahilan itu kemudian semakin meluas, dan ketika kemudian orang kafir semakin berkuasa di negeri-negeri kaum muslimin, maka salah satu bukti kejahilan kaum muslimin adalah banyak di antara kaum muslimin kemudian juga tidak mengetahui akidah yang benar terhadap para sahabat. Maka ini suatu musibah. Ini suatu musibah. Sehingga pada masa sekarang kita tahu tidak sedikit dari kaum muslimin itu kemudian ikut-ikut mencela para sahabat. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena ada pendidikan yang keliru. Ada pendidikan yang keliru. Karena tidak sedikit dari buku-buku yang tersebar di masyarakat itu kemudian sebagian dari isinya itu berisi kebencian terhadap para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Karena itu mau tidak mau, kalau kita ingin pendidikan kita bagus, kalau kita ingin kemudian negara ini bagus, kaum muslimin semuanya keadaannya itu bagus, maka semuanya kemudian harus kembali kepada akidah yang benar. Karena berita-berita tentang celaan terhadap para sahabat itu, hal tersebut berita-berita yang buruk atau tulisan yang buruk yang kemudian dipelajari, yang dituliskan di sebagian kitab-kitab yang diajarkan di sekolah, hal itu berasal dari akidah yang kurang, akidah yang kemudian rusak, akidah yang kemudian perlu untuk diperbaiki. Sehingga jika kemudian akidahnya baik, maka insya Allah akan memberikan pengaruh, termasuk di dalam pendidikan dan penjelasan tentang bagaimana yang seharusnya terhadap para sahabat.
Karena mau tidak mau kemudian apapun yang dilakukan oleh seorang hamba itu pasti berdasarkan akidah yang benar. Nah, kemudian musannif menyebutkan wa dzakara al-Humaydi rahimahullahu taala anna minas sunnah at-tarahum ala ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kullihim. Fa inna Allah azza wa jalla qala walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Falam nu'mar illa bil istighfari lahum faman sabbahum aw tanaqqasahum aw akhadha minhum falaysa ala sunnati wa laysa lahu fil fai'i haqqun akhbarana ghairu wahidin an Malik bin Anasin. Imam Al-Humaydi rahimahullah, beliau menyebutkan, seorang muhaddits yang masyhur, beliau menyebutkan bahwa termasuk dari sunnah. Maksud dari sunnah di sini adalah sunnah dalam makna sebagai jalan. Dan jalan ini bukan kemudian maknanya sunnah secara usul fiqh. Tetapi sunnah di sini kemudian maknanya sebagai agama. Sebagaimana misalkan kemudian sebagian para ulama memberi nama kitab mereka itu dengan as-sunnah. Sebagaimana misalkan Imam Ahmad menyebutkan usulus sunnah. Sebagaimana kemudian Imam Al-Humaydi kemudian juga menyebutkan kitabnya ini dengan usulus sunnah juga. Dan ini dalam bukunya usulus sunnah. Baik. Imam Al-Humaydi rahimahullah menyebutkan termasuk dari sunnah, termasuk dari agama Islam ya. At-tarahum ala ashabi Muhammad. Merahmati sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua. Merahmati mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim, orang-orang yang datang setelah mereka, yaitu setelah para sahabat. Yaqulun, di mana mereka itu mengatakan wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah kami. Wali ikhwanina, dan juga saudara-saudara kami. Alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghilla, dan jangan engkau jadikan pada hati-hati kami kedengkian. Dan jangan engkau jadikan pada hati-hati kami kedengkian. Maka kedengkian terhadap para sahabat itu berbahaya. Kedengkian terhadap para sahabat itu berbahaya. Karena kemudian kedengkian terhadap para sahabat berarti ada yang salah dengan hati kita. Sehingga hati kita itu kemudian perlu disembuhkan. Perlu kemudian diperbaiki. Karena hal tersebut menunjukkan bahwa ada penyakit. Dan hal itu kemudian menunjukkan bahwa hal itu bertentangan dengan akidah yang benar terhadap para sahabat. Baik. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, jangan engkau jadikan pada hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Rabbana, wahai Rabb kami, innaka raufur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang ya. Baik. Katanya Imam Al-Humaydi rahimahullah, beliau mengatakan, maka kita tidak diperintahkan kecuali untuk memohonkan ampun untuk mereka. Sebagaimana Allah mengatakan, yaquluna rabbana ighfir lana. Jadi di sini kemudian Allah menyebutkan dengan khobar. Tetapi kemudian khobar di sini maknanya adalah perintah. Khobar di sini maknanya adalah perintah. Baik. Kemudian Imam Al-Humaydi mengatakan, faman sabbahum, barang siapa yang mencela mereka, au tanaqqasahum, atau mengurangi hak mereka. Mencela mereka atau mengurangi hak mereka, karena mereka punya hak. Sebagaimana misalkan orang tua kita itu punya hak. Jadi kita misalkan terhadap orang tua kita, apakah kita kemudian sudah memberikan haknya? Misalkan juga kepada para sahabat, mereka punya hak yang harus dipenuhi. Apakah kemudian hak itu sudah kita tunaikan dengan sempurna atau bagaimana? Baik. Musannif menyebutkan faman sabbahum, barang siapa mencela mereka, au tanaqqasahum, atau kemudian mengurangi hak mereka, au akhadha minhum, atau bahkan satu orang saja. Satu orang saja, apalagi semuanya. Satu orang saja tidak boleh, apalagi semuanya. Falaisa ala sunnah. Maka jika ada yang mencela satu saja dari para sahabat, falaisa minas sunnah, dan bukan termasuk bagian dari sunnah. Sekali lagi, sunnah di sini maknanya bukan sunnah menurut usul fiqh. Yang maknanya itu adalah perkara yang dikebalikannya makruh, bukan.
Sunnah di sini insya Allah maknanya agama. Sunnah di sini insya Allah maknanya agama. Sehingga kemudian dia telah keliru dalam beragama kalau dia mencela sahabat. Walaysa lahu fil fai'i haqqun. Maka dia tidak mendapatkan haknya dalam fai'. Apa yang dimaksud dengan fai' di sini? Fai' itu maknanya adalah hartanya orang kafir yang didapatkan tanpa peperangan. Sekali lagi, yang dimaksud dengan fai' di sini adalah harta dari orang kafir yang didapatkan tanpa peperangan. Baik itu misalkan dengan jizyah, atau kemudian ketika datang ke tempatnya musuh, mereka kemudian sudah menyerah, maka itu kurang lebih maknanya fai'. Jadi, orang yang mencela salah satu dari sahabat atau banyak sahabat, maka mereka tidak berhak mendapatkan fai'. Mengapa? Karena mereka tidak termasuk orang-orang yang disifati dalam ayat ini. Karena mereka kemudian kurang dalam menunaikan haknya para sahabat. Haknya para sahabat dimintakan ampun untuk mereka. Sedangkan kemudian orang-orang seperti ini itu bukan lagi memintakan ampun, tetapi kebalikannya, malah mencela para sahabat. Sehingga kemudian mereka tidak tergolong orang-orang yang kemudian berhak. Sehingga kemudian mereka tidak berhak karena mereka tidak menunaikan haknya para sahabat. Akhbarona ghairu wahid an Malik bin Anas. Mengabarkan kepadaku lebih dari satu orang dari Malik bin Anas. Dan betul nukilan ini dari Imam Malik bin Anas rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sebagaimana kemudian juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah memuji hal ini dan mengatakan waqad istahsana Malik. Dan Imam Malik rahimahullah sangat bagus ketika menyebutkan hal tersebut dan mengistimbat dari ayat ini bahwa mereka yang mencela para sahabat tidak layak mendapatkan fai' karena mereka telah melukai para sahabat. Nah, kita lanjutkan. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Aqidah Wasithiyah ya, menyebutkan dengan perkataannya yang panjang dan ini kemudian merangkum pemahaman dari begitu banyak dalil-dalil yang ada. Beliau mengatakan, yumsikuna amma syajara minas sahabat wa yaqulun inna hadhil athar al-marwiyah fi masawi'ihim minha ma huwa kadzibun wa minha ma qad zida fihi wa nuqisa wa ghayyira an wajhihi was-sahihu minhu hum fihi ma'dzurun imma mujtahidun musibun wa imma mujtahidun mukhtiun. Dan ini demi Allah, sungguh suatu perkataan yang sangat indah sekali. Karena merangkum berbagai macam dalil dan kemudian menyimpulkan dari begitu banyak dalil, kesimpulan yang begitu ringkas, tetapi kemudian menjadi kaidah yang agung dalam masalah ini. Beliau mengatakan, yumsikuna amma syajara minas sahabat. Jadi jadi keyakinan yang harus diyakini oleh setiap muslim bahwa setiap muslim kemudian harus menahan diri dari perselisihan yang terjadi di antara para sahabat. Jadi para sahabat pernah berselisih. Sebagian sahabat pernah berselisih. Jadi perselisihan yang terjadi di antara mereka, kewajiban kita sebagai kaum muslimin itu menahan diri. Menahan diri. Maksudnya jangan sampai bicara sembarangan. Kalau mau amannya adalah kita menyebutkan keutamaan mereka. Secara umum menyebutkan keutamaan mereka, terutama kepada orang awam. Taib. Maka jangan sampai orang awam kemudian membahas masalah tersebut. Atau ketika disampaikan kepada orang awam menyebutkan tentang perselisihan di antara para sahabat, maka berbahaya. Taib. Wa yaqulun dan mengatakan inna hadhil athar bahwasanya athar-athar yang diriwayatkan tentang keburukan mereka, maka riwayat yang menyebutkan tentang keburukan para sahabat yang menunjukkan bahwa sahabat keliru dalam masalah ini, salah dalam masalah ini. Bagaimana kemudian kita memandang masalah tersebut?
Maka katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kejelekan para sahabat, maka terdapat beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, minha ma huwa kadzibun. Kemungkinan pertama bahwa riwayat tersebut dusta. Riwayat tersebut itu dusta. Baik. Dan memang banyak sekali seperti itu. Di mana yang banyak berperan dalam tahrif sejarah Islam, dalam pemutarbalikan fakta, atau bahasanya sebagian orang itu distorsi sejarah Islam, itu terjadi karena salah satunya karena kedustaan. Jadi sebagian orang kemudian tidak suka kepada para sahabat, atau sebagian orang karena tidak tahu, ada karena tahu tapi kemudian sengaja menyebutkan. Jadi sengaja berdusta. Baik. Maka kemungkinan yang pertama adalah karena dusta. Baik. Dan kita tahu bahwa tidak sedikit orang Syiah yang melakukan hal tersebut. Karena itu nanti masyhur terdapat beberapa perawi Syiah yang kemudian berperan dalam panggung sejarah Islam. Mereka kemudian menyebutkan kedustaan-kedustaan terhadap para sahabat. Nanti ada Abu Mikhnaf, Abu Jannab Al-Kalbi, Muhammad bin Hisham Al-Kalbi, dan seterusnya, banyak sekali ya. Bahkan kemudian sampai ada tulisan khusus tentang peran perawi Syiah tentang sejarah Islam pada abad pertama Hijriyah. Kemudian kemungkinan yang kedua, kemungkinan pertama bahwa riwayatnya dusta. Kemungkinan yang kedua, wa minha ma qad zida fihi. Jadi ada tambahannya. Jadi peristiwanya itu ada tambahannya. Jadi misalkan cerita sesuatu, ceritanya itu tidak utuh, ada tambahannya. Ceritanya itu ada tambahannya. Jadi tambahan bukan dari peristiwa aslinya. Sama misalkan, berita itu, misalkan, kalau kita melihat suatu peristiwa, terkadang peristiwa itu ada namanya fakta. Ada peristiwa itu nanti ada namanya itu opini atau komentar. Fakta itu kenyataan sebenarnya. Opini itu tambahan dari orang yang melihat peristiwa tersebut. Maka kadang-kadang orang itu nambah-nambahin. Aslinya faktanya sekian, misalkan 1-5, maka dia tambahin 6-10 dia tambahkan misalkan. Maka hal ini, tambahan ini, itu yang berbahaya. Dan ini kemungkinan yang kedua dari riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang kejelekannya para sahabat. Kemudian yang ketiga, wanukiso, kemungkinan yang ketiga dikurangi. Harusnya faktanya itu 1-5. Tapi yang disampaikan misalkan hanya 1-3 saja. Ada yang kurang. Nah ini juga masalah. Kenapa? Karena pemahamannya itu tidak utuh. Pemahamannya itu kemudian tidak utuh. Harusnya untuk mengambil kesimpulan, itu harus mengambil kesimpulan setelah membaca data, membaca informasi dari 1-5. Tetapi karena informasi yang didapatkan hanya 1-3, akhirnya kemudian kesimpulan yang diambil itu juga keliru. Maka ini kemungkinan yang ketiga. Baik. Kemungkinan yang keempat, katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa ghayyira an wajhihi. Dirubah dari yang sebelumnya. Baik. Dirubah dari yang sebelumnya. Dirubah itu baik dari faktanya atau dirubah itu kemudian dari komentarnya. Dirubah itu dari faktanya atau dirubah itu dari komentarnya. Karena kita tahu bahwa berita itu ada namanya fakta, kejadian sebenarnya. Ada namanya komentar atau orang menyebutnya dengan opini. Jadi ketika dirubah, otomatis berita itu kemudian tidak utuh. Nah, itu kemudian juga tidak kalah bahaya. Karena itu ada 4 kemungkinan tadi paling tidak. 1 sekali lagi, bahwasanya berita itu dusta. 1, berita itu kemudian ditambahkan. Yang ketiga, berita itu kemudian dikurangi. Yang keempat, berita itu kemudian ghayyira an wajhi, diselewengkan. Sebagaimana kita sampaikan tadi, diselewengkan itu ada kemungkinan faktanya itu kemudian dibelokkan. Ada kemungkinan juga misalkan ditambahi. Atau kemudian ditafsirkan keliru ya, dari opini ya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menambahkan, wasahihu minhum fihi ma'dzurun. Jadi jika kemudian bukan dari hal tersebut, bukan dusta,
bukan ditambahkan, bukan dikurangi, bukan diselewengkan. Kemungkinan yang kelima apa? Riwayatnya benar. Nah, kalau riwayatnya benar bahwa sahabat telah keliru misalkan, kemungkinan yang kelima, memang riwayatnya betul. Riwayatnya memang benar seperti itu. Maka kemudian dilihat, kenapa mereka seperti itu? Nah, katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, wasahihu minhum fihi ma'durun. Kalau benar riwayatnya memang para sahabat itu keliru, para sahabat itu salah. Maka apa yang harus kita lakukan? Katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kalau masuknya riwayat yang masuknya itu kemudian jenis yang kelima, bahwasanya riwayatnya itu benar, maka kemungkinannya itu satu, mereka itu ijtihad. Mereka itu berijtihad. Musibun, ketika berijtihad, maka terkadang mereka itu benar. Kemungkinan yang kedua, wa imma mujtahidun mukhtiun. Kemungkinan yang kedua, mereka berijtihad dan keliru. Pertanyaannya sekarang, apakah para sahabat itu layak untuk berijtihad? Kita katakan tentu saja. Tentu saja. Mereka orang yang paling layak untuk berijtihad. Karena itu, kita katakan bahwa kalau para sahabat tidak layak untuk berijtihad, siapa lagi yang lebih layak untuk berijtihad? Pertanyaannya justru kita balik. Kalau mereka tidak layak untuk berijtihad, siapa lagi yang layak untuk berijtihad? Tidak mungkin kemudian kita melebihi mereka, tidak mungkin. Sehingga kemudian ada 5 kemungkinan tadi. Riwayatnya dusta, kemungkinan pertama. Yang kedua, riwayatnya ditambah. Kemungkinan yang ketiga, riwayatnya dikurangi. Kemungkinan yang keempat, riwayatnya diselewengkan. Kemungkinan yang kelima, betul riwayatnya. Kalau masuk kemungkinan yang kelima, maka yang 5 ini kemudian terbagi lagi menjadi 2 cabang. 1, mereka berijtihad benar. Yang kedua, mereka berijtihad dan keliru. Nah, kalau benar, bagaimana sikap kita? Kalau benar berarti mereka dapat 2 pahala. Sebagaimana katanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Atau kama qala Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seorang mujtahid itu berijtihad dan keliru, maka dia dapat 1 pahala. Kalau benar, dia dapat 2 pahala. Dan orang berijtihad itu kemudian mereka memiliki kemampuan untuk berijtihad. Jadi mereka bukan orang sembarangan. Mereka punya kemampuan. Hanya namanya manusia terkadang bisa keliru. Tetapi kelirunya mereka bukan karena niat. Jadi niat mereka baik. Niat mereka baik. Tetapi kemudian dalam ijtihadnya bisa jadi keliru. Baik. Kemudian beliau melanjutkan, walahum min sawabik. Kita harus ingat bahwa para sahabat itu punya sawabik. Mereka itu mendahului. Mendahului dalam iman. Mendahului dalam pembelaan terhadap Rasulullah. Mendahului dalam jihad. Mendahului dalam amal dan lain sebagainya. Banyak. Dan kita tidak bisa dibandingkan. Kita mimpi saja tidak mungkin. Maksudnya terlalu jauh untuk dibandingkan. Wal fadhail, dan juga mereka itu punya keutamaan yang banyak. Kita tahu fadhail keutamanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan seterusnya. Dan kemudian keutamaan sahabat-sahabat yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah menuliskan kitabnya Fadhail As-Sahabat. Dan barangkali ini kitab yang paling bagus yang menyebutkan tentang keutamaannya para sahabat. Walaupun kemudian kita tahu bahwa keutamaannya para sahabat itu kemudian banyak sekali disebutkan. Baik yang kemudian menggunakan riwayat dengan sanad, atau kemudian yang kemudian riwayat secara umum dari orang-orang sejarawan. Baik. Musannif menyebutkan wal fadhail ma yujibu maghfirah ma yusdaru anhum in sadaru hatta innahum yughfaru lahum minas sayyi'at ma la yughfaru liman ba'dahum. Keutamaan mereka itu banyak katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena keutamaannya banyak, maka kemudian mereka layak untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaannya banyak. Mengapa? Karena bisa jadi mereka keliru. Tapi kemudian, kalaupun mereka keliru, mereka itu adalah orang-orang paling cepat untuk bertaubat kepada Allah ketika mereka keliru. Sehingga kemudian kita meyakini bahwa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala.
Karena kita tahu bahwasanya al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Baik. Mayusdaru anhum, yang kemudian mereka lakukan. In sodaro, kalau kemudian mereka melakukannya. Kalau memang betul-betul mereka kemudian keliru. Kalau betul-betul mereka memang salah. Kata innahum yughfaru lahum, sehingga mereka kemudian diampuni. Minas sayyi'at, dari kesalahan yang mereka lakukan, dari keburukan yang mereka lakukan. Baik. Mala yughfaru liman ba'dahum, yang kemudian tidak diampuni bagi orang-orang yang datang setelahnya. Karena para sahabat beda. Karena para sahabat kemudian istimewa ya. Alasannya li'anna lahum minal hasanat allati tamhus sayyi'at mimma laisa liman ba'dahum. Karena mereka punya kebaikan yang menghapuskan keburukan yang tidak ada pada orang setelah mereka. Keutamaannya para sahabat itu luar biasa besar. Dan keutamaannya para sahabat tidak bisa dibandingkan dengan keutamaannya tabi'in, apalagi orang-orang setelahnya. Karena itu tidak bisa dibandingkan. Karena itu sebagian ulama seperti Abdullah bin Mubarak ya, ketika ditanya perbandingan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz. Ketika ditanyakan tentang perbandingan antara Muawiyah dengan Umar bin Abdul Aziz, katanya Abdullah bin Mubarak, beliau kurang lebih mengatakan debu yang ada di lubang hidung Muawiyah itu lebih baik daripada apa yang ada pada Umar bin Abdul Aziz. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, dan Allah Subhanahu Wa Taala mendengar orang yang memujinya. Kemudian Muawiyah dan para sahabat yang lain mengatakan Rabbana walakal hamd, wahai Rabb kami dan pujian untukmu. Jadi mereka bersama dengan Rasulullah itu luar biasa sekali. Itu luar biasa sekali. Jadi jangan sampai ada di antara kita membanding-bandingkan antara para sahabat dengan tabi'in, apalagi dengan orang-orang yang di bawahnya. Baik. Karena suatu hal yang tidak pantas ya. Tidak pantas sekali dilakukan. Kemudian kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Tsummal qadrul ladzi yunkaru min fi'li ba'dihim qalilun nazarun maghfurun fi janbi fadhailil qaum." Jadi katanya beliau, kalaupun memang sebagian sahabat itu memang melakukan kesalahan, ukuran kesalahan tersebut atau jumlah kesalahan tersebut itu sedikit. Jumlah kesalahan tersebut, kalaupun ada, itu sedikit. Dan hal tersebut, kesalahan yang sedikit itu diampuni. Baik. Mengapa? Karena kemudian keutamaannya banyak. Karena kemudian keutamaannya itu banyak. Sehingga kemudian al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Kebaikannya mereka kemudian menghapuskan kesalahan atau kekeliruan tersebut. Baik. Wa mahasinuhum minal imani billahi wa rasuli. Dan kemudian kebaikan mereka minal imani billah, dari iman kepada Allah wa rasulihi, dan juga rasul-rasulnya. Karena keutamaan keimanan kepada Allah dan kepada rasulnya dari mereka itu luar biasa. Dan mereka adalah manusia pilihan sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya. Karena itu sebagian para ulama menyebutkan bahwa infaknya para sahabat itu lebih afdol. Kenapa? Salah satu sebabnya karena mereka berinfak ketika zaman susah. Ketika kemudian kita tahu kaum muslimin jumlahnya sedikit. Kaum muslimin jumlahnya sedikit. Yang membela Rasulullah, yang memeluk Islam sedikit. Sehingga mereka itu orang-orang yang betul sungguh-sungguh. Beda dengan orang yang setelahnya, kondisinya jauh lebih mudah. Sehingga keutamaan mereka itu sungguh sangat banyak sekali. Wal jihadu fi sabili, dan kemudian jihad di jalannya. Di mana kemudian jihad mereka tidak diragukan lagi, sangat banyak sekali. Wal hijrah, mereka juga hijrah. Dan kita tahu keutamaan hijrah sangat luar biasa sekali. Di mana mereka kemudian tidak peduli dengan hartanya. Bagaimana kemudian mereka harus meninggalkan negerinya. Di mana kemudian mereka harus meninggalkan tanah airnya. Di mana kemudian mereka rela
menggadaikan hartanya, anaknya, keturunannya, keluarganya, jiwanya untuk bisa hijrah. Karena itu misalkan hijrah yang dilakukan banyak sekali yang kemudian tersembunyi. Tidak sedikit di hijrah yang dilakukan itu kemudian harus dilakukan sembunyi-sembunyi. Tidak terkecuali misalkan seperti Umar bin Khattab. Karena riwayat yang benar bahwa Umar bin Khattab hijrah itu kemudian tidak sembunyi-sembunyi. Karena riwayat yang menunjukkan bahwa Umar menantang orang Quraisy itu kemudian insya Allah tidak benar. Wallahu a'lam. Wan nusroh, dan juga pembelaan. Karena pembelaan mereka terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu masyhur sekali. Kemudian wal ilmu nafi', dan juga ilmu yang bermanfaat. Dan juga ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu mereka bermanfaat. Sampai sekarang kita kemudian mendengar qala Abu Bakar, qala Umar. Fikihnya Umar, ijtihadnya Umar. Peradilannya Umar. Amar ma'rufnya Umar. Kemudian misalkan juga hizbahnya Umar. Hizbah itu amar ma'ruf nahi mungkar ya. Keputusannya Umar misalkan. Kemudian fikihnya Utsman. Pemahamannya Utsman. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, banyak sekali. Termasuk juga sahabat yang lain. Misalkan kemudian pendapatnya misalkan orang-orang seperti Mu'adz bin Jabal dalam masalah fikih. Di mana kemudian dia disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya dia termasuk orang yang faqih. Kemudian juga misalkan kemampuan kecerdasannya misalkan Zaid bin Thabit yang dikatakan oleh Rasulullah SAW afradun nas, orang yang paling paham dengan faraid. Juga misalkan kemudian keilmuan orang-orang seperti Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian menjadikan orang-orang Basrah itu paham agama. Kemudian seperti Abdullah ibnu Mas'ud, di mana kemudian sanad keilmuannya orang-orang yang datang setelahnya di Irak itu kemudian rata-rata dari Abdullah bin Mas'ud. Sehingga kemudian dari Abdullah ibnu Mas'ud itu nanti muncul orang-orang seperti Abu Hanifah dan lain sebagainya. Begitu juga seperti misalkan seperti Abdullah bin Abbas, di mana sanad keilmuannya Abdullah bin Abbas itu kemudian membekas terutama di daerah Mekah dan Madinah, di mana beliau lama tinggal di Madinah, walaupun kemudian beliau lama tinggal di Mekah, walaupun kemudian beliau wafat di Taif tahun 78. Di mana ilmunya orang-orang di Mekah, terutama dari tabi'in, itu kemudian banyak dari ilmunya Abdullah ibnu Abbas. Sehingga kemudian dari Abdullah ibnu Abbas dan juga para sahabat yang lain yang sangat banyak itu kemudian menimbulkan corak keilmuan yang cukup berbeda. Misalkan corak fikihnya dari ashabul hadis, dari Imam Malik, kemudian juga dari Imam Syafi'i, kemudian juga dari Imam Ahmad. Maka kemudian mereka memiliki corak yang kemudian lebih cenderung kuat hadisnya. Beda hal misalkan kemudian coraknya Abu Hanifah yang kemudian memiliki corak yang sedikit berbeda. Maka sanad keilmuan mereka itu kemudian bersambung kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Hal itu menunjukkan bahwasanya ilmu mereka itu kemudian bermanfaat. Sampai sekarang pun kemudian dalam masalah akidah, dalam masalah fikih, dalam masalah muamalah dan seterusnya, kita sering mendengar betapa kemudian qaula Abu Bakar, qaula Umar, qaulu Abu Bakar, qaulu Umar, qaulu Aisyah dan seterusnya. Ilmu mereka bermanfaat. Dan nukilan-nukilan tentang ilmu mereka menunjukkan bahwa ilmu mereka bermanfaat sampai sekarang. Baik. Kemudian wal amalu sholeh. Dan ilmu yang bermanfaat tersebut itu kemudian melahirkan amal soleh. Melahirkan amal soleh. Karena mereka praktekkan. Kemudian mereka sebarkan. Kemudian mereka dakwahkan. Dan kemudian mereka sabar dalam dakwah tersebut. Baik. Kemudian waman nadhara fi siratil qaum bi ilmin wa basirah. Barang siapa yang melihat perjalanan hidup mereka dengan ilmu dan juga benar-benar basirah, benar-benar dengan pengetahuan yang mumpuni, maka kemudian mereka akan tahu. Maka benar-benar akan tahu. Baik. Kebalikannya, orang-orang yang tidak paham dengan perjalanan hidupnya para sahabat, sangat mungkin akan keliru. Sangat mungkin akan keliru. Karena itu, pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap para sahabat akan lebih melahirkan pandangan yang adil terhadap mereka. Baik. Kemudian Ibnu Taimiyah menyebutkan, wa mamannallahu alaihi minal fadha'il alima yakinan annahum khairul khalqi ba'dal anbiya la kana wa la yakunu mislahum. Dan ini luar biasa bagi kita. Musannif kemudian, mohon maaf, Ibnu Taimiyah kemudian melanjutkan,
Dan apa yang Allah karuniakan kepada mereka, yaitu para sahabat, dari keutamaan tersebut, maka dia akan mengetahui dengan betul-betul yakin. Jadi orang yang tahu dengan perjalanan hidupnya para sahabat, dan juga mengetahui apa yang Allah anugerahkan kepada mereka dari keutamaan yang begitu banyak tersebut, maka orang tersebut akan tahu bahwasanya mereka itu adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka adalah orang-orang terbaik setelah siapa? Setelah para nabi. Bukan main-main, setelah para nabi. Kemudian apa katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah? La kana wa la yakunu mithlahu. Tidak ada orang yang lebih baik dari mereka. Dulu dan nanti. Nggak ada sama sekali. Jadi mereka itu betul-betul manusia luar biasa. Jadi mereka itu betul-betul manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menemani manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu mereka adalah manusia-manusia yang luar biasa. Dan sejarah mereka tidak akan terulang kembali kalau bahasa kita. Karena katanya Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala kana wala yakun. Tidak akan ada yang seperti mereka sebelum mereka atau sesudah mereka. Tidak ada. Sejarah mereka tidak terulang. Baik. Dan sejarah mereka, katanya orang Arab, yuktabu bima'idz zahab. Katanya orang Arab bahwa sejarah mereka itu kemudian dituliskan dengan tinta emas ya, dengan air dari emas. Baik. Wa annahumus safwa min quruni hadhil ummah allati hiya khairul umami wa akramuha 'ala Allah. Baik. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang terpilih karena Allah yang kemudian memilih mereka untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Min quruni hadhil ummah. Dari generasi umat ini. Allati hiya khairul umam. Di mana kemudian umat ini adalah umat yang terbaik. Umatnya Nabi Muhammad umat terbaik. Dan di dalam umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat generasi terbaik. Sekali lagi, umat terbaik adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam umatnya Nabi Muhammad terdapat generasi terbaik. Siapa? Para sahabat. Baik. Wa akramuha 'ala Allah, dan mereka adalah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Karena itu sungguh kita harus menghormati mereka, dan kemudian sungguh perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ini sungguh sangat luar biasa, dan kemudian mencakup banyak sekali faidah-faidah yang agung, yang kemudian barangkali kalau dituliskan oleh yang lainnya, itu barangkali kemudian melebihi berjilid-jilid buku. Tetapi beliau kemudian bisa menyimpulkannya dalam bahasa yang ringkas, padat, tetapi kemudian syarat dengan makna yang bermanfaat bagi pembangunan akidah kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Kita akhiri. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik bagi kita untuk bisa mengikuti jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.